berikutnya kita akan membahas lebih spesifik ya mengenai Laravel ya. Yang pertama kita harus mengetahui dahulu ya kebutuhan apa saja yang harus kita pahami sebelum kita melangkah ke Laravel ya, prerequisite. Sebelum memulai Laravel, kita harus memahami konsep dasar dari web server yang pertama. Lalu yang kedua, kita mempunyai pemahaman mengenai dasar-dasar dari pemrograman PHP ya. Lalu konsep OOP dengan menggunakan PHP serta konsep dari MVC atau model, view, dan controller. Untuk sistem yang kita butuhkan ya, atau sistem requirement itu yang pertama tentunya web server dengan dukungan PHP ya. Kalau kita menggunakan Laravel 8, kita membutuhkan PHP versi 7.3 atau ke atas ya, lebih baru. Kalau kita menggunakan Laravel 9, kita membutuhkan versi PHP 8.0 ke atas. Dan apabila kita menggunakan Laravel versi 10 atau yang terbaru saat ini, kita membutuhkan PHP versi 8.1 atau yang lebih baru ya. Yang kedua, kita membutuhkan Composer ya, Composer PHP versi 2 ke atas. Lalu kita membutuhkan CURL, membutuhkan Docker ya apabila nanti kita menjalankan Laravelnya dengan menggunakan shell up ya. Terus menggunakan Git dan modul-modul library pendukung. Nah, ini adalah tool requirement. Tentunya kita membutuhkan terminal shell atau command prompt ya apabila kita menggunakan Windows. Kalau kita menggunakan Linux, kita menggunakan terminal ya untuk mengetikkan shell. Kemudian kita membutuhkan code editor ya. Code editor ini bisa berupa Visual Studio Code atau Vim dan sebagainya. Notepad juga bisa. Lalu apabila kita menggunakan VS Code ya atau Visual Studio Code, ini sebaiknya kita menambahkan ekstensi PHP ini ya, PHP IntelliPense ya. Lalu Laravel Artisan, Laravel Snippet, Laravel Blade Snip, Laravel Blade Special, Laravel PhotoView ya. Jadi kita bisa menambahkan ini supaya nanti pada saat melakukan coding bisa lebih nyaman. Nah, ini adalah penjelasan dari konsep MVC ya, atau model view controller, yang mana pada saat kita membuka suatu URL ya, itu request akan diterima di dalam routing ya. Jadi akan dicek di dalam routing, yang mana nanti dari routing ini akan mengarahkan ke controller mana yang akan dijalankan ya. Dalam routing sebetulnya kalau di dalam Laravel bisa aja langsung potong kompas ya, jadi dari routing langsung menuju ke blade atau view bisa, tapi secara umum konsep MVC itu melalui controller dulu ya. Di dalam controller ini nanti kemudian dia akan mengambil datanya dari model, yang mana model ini nanti akan langsung mengakses atau berkaitan dengan database ya. Hasil dari model ini berupa data dan sebagainya ya, ini kan berinteraksi ya. Ini akan dikirim ke dalam view, yang mana view ini nanti akan dikirim ke user sebagai suatu tampilan ya, nanti akan didekode menjadi suatu tampilan yang ditampilkan di dalam browser. Tentunya ini standarnya ya standar HTTP ya, jadi HTML, CSS gitu ya, atau client side JavaScript dan sebagainya. Nah, ini pembaruan ya
pembaruan dalam Laravel 8 ya. Kita akan membahas pembaruan Laravel 8, 9, dan 10 ya. Cuman kita mungkin akan membahas sekilas saja, jadi tidak terlalu detail ya. Untuk detailnya nanti bisa dipelajari sendiri, karena mungkin kita tidak begitu membutuhkan ya apa saja informasi pembaruan yang ada di dalam Laravel versi 8, 9, dan 10. Yang pertama yang jelas Laravel Jetstream ya, ini diperkenalkan mulai dari Laravel 8. Ini untuk meningkatkan dan menggantikan UI scaffolding yang tersedia pada Laravel sebelumnya ya. Lalu model directory ya, kerangka aplikasi Laravel saat ini berisi sebuah directory yaitu app models ya. Jadi ini menggunakan kerangka model directory di versi 8. Migration squashing ya. Jika aplikasi yang Anda kembangkan berisi banyak file migrasi, Anda sekarang dapat memadatkan menjadi satu file SQL ya. Ini ada di dalam Laravel 8. Jadi fitur untuk membuat file migrasi menjadi satu file SQL. Kemudian ada rate limiting improvement. Nah, pada Laravel 8 ini terdapat improvement yang dilakukan pada fungsionalitas rate limiting ya. Jadi menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih baik, yang lebih tinggi, dan Laravel 8 ini menyediakan limit middleware di mana Anda dapat mengatur jumlah request setiap waktu. Jadi itu nanti akan kita praktekkan ya. Akses ke middleware itu bisa dibatasi ya, dengan menggunakan rate limiting ini ya. Lalu time traveler, pengguna Laravel ini sangat terbantu dengan kontrol modifikasi waktu yang bisa digunakan melalui Carbon PHP library ya. Terus improvement artisan server ini tentunya istilahnya di dalam Laravel 8 ini bisa reload otomatis ya ketika kita menggunakan artisan, PHP artisan itu ya, ketika kita merubah suatu file ya di dalam environment itu kita nggak perlu memuat ulang, dia akan otomatis. Dynamic Blade Component, jadi Laravel ini menyediakan banyak fitur Dynamic Blade Component di dalamnya. Fitur ini memungkinkan Anda untuk dapat membuat komponen blade yang dinamis. Jadi komponen-komponen blade-nya itu lebih dinamis ya. Nanti apa itu blade akan kita bahas lebih lanjut ya, bagaimana penerapannya di dalam view dan sebagainya. Lalu ada model factory classes. Nah ini jadi ada dukungan untuk fabrikasi data ya istilahnya, jadi membuat data-data acak ya secara otomatis. Itu tujuannya adalah untuk pengembangan. Kemudian pembaruan dalam Laravel 9 ya. Laravel 9 itu rilis 8 Februari tahun 2022. Dia menggunakan minimal PHP versi 8.0. Ini desain dengan tampilan yang lebih menarik, misalnya pada PHP Artisan Roadless ini tampilannya warna-warni yang lebih bagus. Ada fitur yang mencegah crash saat migrasi. Adanya file system 3x yang mempermudah integrasi antara file system lokal dengan cloud. Ada file system. Ada implicit route binding dengan enum ya, memungkinkan menghubungkan sebuah route apabila enum dan value-nya bernilai true. Jadi ada route binding. Laravel Breeze API yang memungkinkan digunakan bersama-sama framework pemrograman yang lain. Jadi ada Laravel Breeze yang mana dia langsung ada API-nya ya. Jadi ini bisa digunakan, API-nya itu bisa digunakan bersama framework yang lain, dia sebagai backend gitu ya. Lalu dukungan terhadap framework Next.js yang sudah ada di versi 9. Lalu Bootstrap 5 pagination views ya, ada di Laravel 9. Kemudian
beberapa enhancement lain dan penulisan code yang lebih singkat. Itu juga sudah diperkenalkan pada Laravel 9.